Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Milda Jingdea Rahmadila dengan NIM 231101030070 akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran model penyamaian konsep atau konsep learning. Model pembelajaran penyamaian konsep merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pada pembelajaran dan penguasaan konsep-konsep dasar dalam suatu mata pelajaran. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam dan kemampuan menerapkan konsep-konsep tersebut dalam berbagai skenario. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa tidak sekedar menghafal fakta, tetapi juga memahami konsep secara menyeluruh dan dapat memanfaatkannya secara efektif. Biasanya model ini mencakup langkah-langkah seperti menyajikan konsep, memungkinkan siswa mengeksplorasi secara aktif, memfasilitasi diskusi, dan mendorong penerapan konsep dalam konteks dunia nyata. Berbagai strategi dapat digunakan dalam pendekatan ini, termasuk penggunaan alat bantu visual, studi kasus, dan proyek langsung. Dalam model pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator, membimbing siswa melalui proses pembelajaran, memberikan arahan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pemahaman konsep secara mendalam. Model pembelajaran konsep efektif menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih fokus dan nyaman. Hal ini meningkatkan pemahaman konsep siswa dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya selama proses pembelajaran. Model ini menekankan pada pemahaman siswa terhadap konsep dengan meminta guru menyajikan contoh dan non-contoh di awal pembelajaran. Siswa kemudian diminta untuk mengamati contoh-contoh ini dan dengan bimbingan guru mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakannya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika, mengurangi persepsi matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, dan meningkatkan pemahaman dan komunikasi konsep. Hasilnya, proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan efektif. Model pembelajaran pencapaian konsep awalnya dirancang oleh Joyce dan Weil pada tahun 1972 adalah strategi pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui keterlibatan aktif dan pemikiran analitis. Ini berfokus pada pengorganisasian informasi dan pengembangan bahasa untuk mengekspresikan konsep secara efektif. Berbeda dengan metode tradisional, metode ini mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif seperti melalui eksperimen untuk menemukan dan memahami konsep dengan mengelompokkan dan memberi nama suatu benda. Siswa terstimulasi untuk memahami konsep dengan lebih baik. Misalnya, memahami konsep kursi melibatkan pengenalan atribut-atributnya seperti memiliki 4 kaki, tempat duduk, dan tempat bersandar dan menggabungkan menjadi sebuah konsep yang koheren. Model ini menekankan pentingnya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk menguasai konsep secara efektif. Pemahaman hakikat konsep sangat penting bagi siswa sebelum mempelajari strategi pembentukan konsep dalam materi pendidikan. Kemampuan anak dalam memahami hakikat konsep beserta strategi pembentukan konsep tersebut memungkinkan siswa lebih mudah memahami dan mengkomunikasikan bahan ajar, baik melalui lembar kegiatan maupun media lainnya. Setelah siswa memahami bahan ajar, mereka dapat mengkomunikasikannya secara efektif dengan menguasai konsep melalui penalaran logis. 1. Model induktif kata bergambar. Model ini berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa siswa, kemampuan membaca, dan pembentukan konsep selama kegiatan membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa sangat penting bagi siswa untuk memahami, memperoleh, dan menguasai konten pendidikan. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling berhubungan yang mendukung pembentukan konsep dari bahan ajar. Penerapan ini mendorong siswa untuk mengekspresikan diri melalui membaca dan menulis, menumbuhkan budaya membaca. 2. Model praktik penelitian. Model ini bertujuan agar siswa menguasai strategi penelitian dan mengembangkan pendekatan kreatif dalam penelitian, menguasai strategi penelitian dan menumbuhkan minat terhadap penelitian, mendorong siswa untuk mengeksplorasi
ide-idenya dan terbiasa belajar mandiri. Model ini membantu siswa mengembangkan kemampuannya, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan meningkatkan kepekaan terhadap masalah lingkungan, memotivasi mereka untuk mencari solusi. Manfaat model ini antara lain mengembangkan keterampilan proses ilmiah, menumbuhkan pembelajaran mandiri, dan membangun toleransi terhadap ketidakpastian. Model penyampaian konsep bagian dari model pengajaran pemrosesan informasi merupakan strategi pengajaran induktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pengujian hipotesis. Dalam model ini, siswa menghasilkan hipotesis dengan memeriksa data contoh dan non-contoh yang diberikan oleh guru. Mereka mengidentifikasi ciri-ciri yang menentukan dari contoh dan non-contoh untuk menentukan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkatkan dengan model pencapaian konsep dibandingkan dengan metode ceramah tradisional, sehingga menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dan retensi yang lebih baik. Selain itu, penggunaan media foto dalam model ini, khususnya pada topik seperti hidrokarbon, dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa. Karakteristik penerapan pembelajaran. A. Sintaks model penerapan pembelajaran. Tahap pertama, penyajian data dan identifikasi konsep. 1. Menyajikan contoh berlabel. Guru menyajikan contoh-contoh yang telah diberi label. 2. Perbandingan ciri-ciri. Siswa membandingkan ciri-ciri contoh dan non-contoh. 3. Pembentukan dan pengujian hipotesis. Siswa merumuskan dan menguji hipotesis. 4. Penciptaan definisi. Siswa mengembangkan definisi konsep berdasarkan ciri-ciri utama atau esensialnya. Tahap kedua, menguji pencapaian konsep. 1. Identifikasi contoh tak berlabel. Siswa mengidentifikasi contoh tambahan yang tidak berlabel dengan menyatakan iya atau tidak. 2. Konfirmasi hipotesis. Guru menegaskan hipotesis, menyebutkan konsep, dan menyatakan kembali definisi sesuai dengan ciri-ciri esensialnya. Fase ketiga, menganalisis strategi berpikir. 1. Ekspresi pikiran. Siswa mengartikulasikan pemikirannya. 2. Pembahasan hipotesis dan ciri-ciri. Siswa mendiskusikan hipotesisnya dan ciri-ciri konsepnya. 3. Diskusi lebih lanjut tentang hipotesis. Siswa berdiskusi tentang berbagai hipotesis mereka. B. Sistem sosial. Sistem sosial model pencapaian konsep mengacu pada lingkungan, suasana, dan normal yang ada dalam kerangka pendidikan tersebut. Model ini memiliki pendekatan yang cukup terstruktur, sementara guru mengarahkan kegiatan. Terdapat ruang untuk mengembangkan dialog bebas selama fase tertentu. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong siswa lebih berinisiatif dalam proses pembelajaran induktif karena memperoleh pengalaman melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. C. Prinsip reaksi. Prinsip reaksi model pencapaian konsep menguraikan bagaimana guru seharusnya memandang dan berinteraksi dengan siswa, termasuk tanggapan mereka terhadap siswa. Prinsipnya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan dengan penekanan pada sifat hipotesis dari diskusi saat ini. 2. Membantu siswa dalam mempertimbangkan hipotesis yang diajukan orang lain. 3. Arahkan perhatian siswa pada contoh-contoh spesifik. 4. Membantu siswa mendiskusikan dan mengevaluasi strategi berpikir yang mereka terapkan. D. Sistem pendukung model pencapaian konsep mencakup semua fasilitas, bahan, dan alat yang diperlukan untuk implementasinya. Unsur-unsur pendukung tersebut dapat berupa gambar, foto, diagram, slide, rekaman, lembar kerja, dan data, yang kesemuanya dipilih secara cermat dan diorganisasikan ke dalam unit-unit yang dirancang untuk memberikan contoh ilustratif. E. Dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional dan model dari pencapaian Dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional dari model pencapaian konsep mengacu pada hasil belajar langsung yang dicapai dengan
membimbing siswa menjadi tujuan tertentu. Sebaliknya, dampak penyerta terdiri dari hasil belajar tambahan yang muncul dari lingkungan belajar yang diciptakan, yang dialami siswa mandiri tanpa bimbingan tegas dari guru. Konsep adalah struktur mental yang digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan realitas. Mereka dapat dipahami sebagai kategori rangsangan berdasarkan atributnya. Artinya, individu dapat mengidentifikasi konsep dengan membentuk kategori. Kategorisasi memiliki beberapa tujuan, termasuk 1. Mengurangi kompleksitas, 2. Meminimalkan kebutuhan akan belajar terus-menerus, 3. Menghasilkan kebutuhan untuk mempelajari kembali suatu objek atau peristiwa jika objek atau peristiwa tersebut menampilkan karakteristik kelas yang familiar. 4. Memungkinkan prediksi kejadian atau fenomena di masa depan berdasarkan pemahaman suatu konsep. Menjelaskan langkah-langkah penerapan model pencapaian konsep. 1. Identifikasi konsep. Diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa dalam mencari, menemukan, mencatat, dan mencatat konsep-konsep penting yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, sehingga meningkatkan pemahamannya. Dan penerapan model pencapaian konsep. Langkah-langkah penting untuk mengidentifikasi konsep meliputi 1. Penyajian contoh dan non-contoh. Guru memberikan beberapa contoh atau yang sesuai dengan konsep yang dipelajari, dan non-contoh atau yang tidak sesuai dengan konsep tersebut untuk membantu siswa membedakan karakteristik konsep tersebut. 2. Identifikasi karakteristik. Siswa mengamati dan menganalisis karakteristik dari contoh dan non-contoh untuk menentukan ciri-ciri yang membedakan keduanya. 3. Formulasi hipotesis. Siswa membuat hipotesis tentang konsep yang sedang dipelajari berdasarkan karakteristik yang mereka identifikasi dari contoh dan non-contoh. 4. Pengujian hipotesis. Siswa menguji hipotesis mereka dengan menggunakan lebih banyak contoh dan non-contoh yang disediakan oleh guru untuk memastikan keakuratan hipotesis tersebut. 5. Penyimpulan konsep. Setelah menguji hipotesis, siswa menyimpulkan konsep yang benar dan mendiskusi temuan mereka bersama dengan guru dan teman-teman sekelas. 6. Penerapan konsep. Siswa menerapkan konsep yang telah mereka pelajari pada situasi baru untuk memperkuat pemahaman mereka dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan konsep tersebut dalam konteks yang berbeda. 2. Penyajian konsep. Menyajikan konsep secara efektif sangat penting dalam model pencapaian konsep. Ini melibatkan beberapa langkah. 1. Pendahuluan. Perkenalkan relevansi dan pentingnya konsep. 2. Penjelasan. Memberikan penjelasan secara jelas dan rinci dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Alat bantu visual. Gunakan diagram, peta, dan grafik untuk meningkatkan pemahaman. 4. Contoh. Gunakan contoh yang analogi kehidupan nyata untuk mengilustrasikan konsep tersebut. 5. Interaksi. Mendorong siswa bertanya dan berdiskusi untuk memperjelas pemahaman. 6. Pemodelan. Mendemonstrasikan bagaimana konsep diterapkan di situasi praktis. Misalnya, ketika mengajarkan konsep ekosistem, guru akan mendefinisikannya, menjelaskannya, maknanya, menggunakan visual untuk menggambarkan hubungan contoh nyata seperti hutan hujan dan mendorong diskusi mengenai dampak manusia terhadap ekosistem. Konsep perencanaan pembelajaran dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. 1. Sebagai teknologi. Perencanaan pembelajaran mendorong penggunaan metode untuk meningkatkan perilaku kognitif. Penerapan teori pembelajaran yang konstruktif. 2. Sebagai sebuah sistem. Ini melibatkan pengorganisasian sumber daya dan prosedur untuk memfasilitasi pembelajaran. 3. Sebagai suatu disiplin ilmu, perencanaan pembelajaran diakui sebagai suatu bidang studi yang secara konsisten menghasilkan proses yang dilaksanakan secara sistematis. 4. Sebagai sebuah proses. 5. Sebagai kenyataan. 4. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran melibatkan pengambilan keputusan terhadap berbagai pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini mencakup serangkaian keputusan dan penjelasan tentang tujuan, penetapan kebijakan, program, metode tertentu,
prosedur, dan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan pembelajaran adalah proses mempersiapkan bahan ajar, memanfaatkan media, menggunakan pendekatan dan metode pengajaran, serta melakukan penilaian dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai kompetensi tertentu. Merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan guru untuk membimbing, mendampingi, dan mengarahkan siswa dalam memperoleh pengalaman belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini merupakan penyiapan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penerapan pendekatan dan metode pembelajaran, serta pelaksanaan penilaian dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembelajaran sangat penting karena berfungsi sebagai alat panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaannya harus komprehensif, sistematis, mudah dilaksanakan, namun fleksibel dan akuntabel. Hal ini harus menjadi pedoman dan standar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran yang efektif menjamin proses pembelajaran berjalan lancar. Untuk memfasilitasi pembelajaran ilmiah, dosen dan mahasiswa memerlukan bahan pembelajaran yang dipersiapkan dengan baik, yang berfungsi sebagai panduan mendasar dan dokumen referensi. Materi yang dirancang untuk membantu dosen dan mahasiswa harus praktis dan efektif. Peran perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar meliputi a. Berfungsi sebagai pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Menyediakan struktur dasar untuk mengatur tugas dan tanggung jawab di antara semua yang terlihat. C. Bertindak sebagai panduan kerja bagi guru dan siswa. D. Berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas tugas, memungkinkan dilakukannya evaluasi terus-menerus terhadap keakuratan dan ketetapan waktu pekerjaan. E. Menyediakan materi persiapan data untuk memastikan beban kerja seimbang. F. Membantu efisiensi penggunaan waktu, tenaga, sumber daya, dan biaya.